Halo, selamat malam. Welcome back to Ruang Hampa dengan saya Raden Mas. Raden Mas ya, ingat? Raden Mas. Ya, welcome to Ruang Hampa. Kita membahas sebuah materi-materi di tengah malam dengan kehampaan malam yang sunyi senyap dengan bintang tamu yang ya nanti akan menarik ya. Kita akan mengundang beberapa bintang tamu tentunya hanya untuk ngobrolin, ngupasin tentang kehampaan hidup biar hidup ini tidak menjadi hampa. Oke, jangan lupa subscribe channel di bawah ini, like and comment. Oke, nanti dengan materi bintang tamu yang akan hadir setelah ya lewat. Selamat malam buat teman-teman pecinta kopi dunia malam. Kita hadir kembali di malam-malam yang sepi sunyi di satu ruangan yang tak seberapa ini. Di depan kita telah hadir Abah Sodik namanya. Konon dia adalah memiliki perjalanan spiritual yang luar biasa. Oh ya, selamat datang di ruang sunyi hampa yang tak seberapa. Selamat. Sudah lama? Apanya yang sudah lama? Di sini. Baru tadi. Oh, baru tadi. Terusan. Kan saya disuruh duduk sini, saya duduk sini. Oh gitu. Nyaman? Nyaman. Kira-kira ada niat untuk meninggalkan kursi itu? Tidak? Ada. Tapi kalau di gedung yang sana itu orang pada berebut untuk menduduki sebuah kursi. Kita duduk di kursi cukup sebentar. Karena kalau kita cuma duduk di kursi aja nggak tahu lapangan seperti apa. Nggak tahu yang di luar itu bagaimana, nggak tahu. Tapi Abah udah lama ya? Udah sampai jadi abah bagaimana udah lama. Udah lama. Oh kalau gitu. Baik, pertanyaannya adalah itu belum ada pertanyaan tadi. Belum. Jadi gini, pada suatu hari ini ada sebuah kisah katanya Abah ini pernah naik ke atas gunung ya? Iya. Benar. Nah, itu ceritanya gimana Pak? Bisa sampai di atas gunung itu? Gunungnya itu gunung mana dulu ini? Nah, banyak gunungnya ini. Ya gunung yang pernah didaki lah yang jelas. Di daerah mana nih? Di Jawa apa di Lampung? Di Lampung. Di Lampung katanya pernah di atas gunung selama 2 hari 2 malam nggak makan, nggak minum, nggak kencing, nggak mandi katanya. Oh iya, itu gunung apa namanya saya juga lupa, kayaknya di daerah sana lah, Pesawaran ke sana. Itu waktu itu tiba-tiba gabut, bukan gabut. Kalau bahasa anak sekarang gabut. Oh iya, gabut. Oke. Gabut atau jenuh lah. Ya, baik. Akhirnya kita inilah cacanya sholat. Pura-pura sholat. Iya. Pura-pura sholat. Sholatnya pura-pura ya. Iya. Terus sepertinya menarik ini. terus. Ini agak sedikit menarik. Terus bagi perjalanan pribadi. Jadi waktu itu selesai sholat, berdoa lah tentang kejelasan hidup ini, bagaimana kelanjutannya begitu. Oh iya. Nah, setelah itu saya masukin sama tuh baju, semua saya masukin tas, saya masukin ke motor, karena motor saya ada apa namanya? Lemari. Iya, ada lemarinya. Lemarinya. Terus Saya masukin semua situ. Saya udah siap-siap, saya mau pergi dari tempat persinggahan waktu itu. Saya pergi dan saya nggak tahu tujuannya kemana. Hanya waktu itu jiwa saya berkata, saya mengikuti jiwa saya kemana pergi, dan saya juga nggak tahu kemana diarahinnya. Hanya tahu-tahu saya sudah di atas bukit kali ya. Bukit itu lebih tepatnya bukit ya. Soalnya kalau dibilang gunung
dia nggak melendung begini. Oh, melendung. Ya. Emang gunung selalu melendung? Iya, melendung. Oh, melendung. Melendung begini. Oke. Terus. Nah, itu tepat jam 12 malam kayaknya. 00 ya. Ya, 00. Saya pergi dan sampai sono ya malam. Masih malam. Masih malam. Berarti masih gelap. Ya. Gitu. Di dalam kegelapan itu apa yang terjadi? Sampai sana, di dalam kegelapan itu kita seperti hidup di alam lain. Wow. Kita tidak merasakan lagi, tidak terpikirkan lagi tentang apa itu dunia, tidak terpikirkan lagi tentang apa itu masa depan, apa itu hari esok. Tapi yang saya rasakan itu saat itu aja, saat inilah begitu. Saat itu. Dan itu begitu ramai. Dalam indera pendengaran ini begitu ramai manusia menyebut keagungan Tuhan, menyebut keagungan Tuhan. Tapi saya tidak satupun melihat. Berarti hanya suara. Hanya suara. Kayak di radio berarti. Ya. Ada suara. Orangnya nggak kelihatan. Hanya kalau radio itu ada media untuk suara itu, tapi ini tidak ada. Wow. Seperti apa itu bisa digambarkan? Seperti ada orang yang teriak, orang yang bicara, tapi tidak ada perwujudannya begitu. Nah, dan pada saat itu saya tidak megang apa itu handphone, karena tidak terpikirkan oleh saya main handphone begitu. Nggak terpikirkan. Tidak terpikirkan. Apalagi pinjol nggak terpikirkan. Oh, apalagi itu. Aku laku. Tidak ada aku laku. Nggak boleh iklan itu. Iklan itu nggak endorse. Nanti di-cut ya Min ya. Oh ya. Pertanyaan berikutnya adalah, ketika mendengar suara-suara tersebut, apa yang dirasakan? Ketika saya mendengar suara-suara tersebut, itu kan kondisi jiwa kita sedang berontak akan kehidupan ini, begitu kan? Berontak akan kehidupan. Iya. Setelah mendengar itu, ternganga, terbelalak. Gitu ya. Itu. Iya. Apalagi ini kan begitu, bertanya-tanya dalam apalagi ini wahai Tuhan. Gitu. Saya nanya ke Tuhan kan. Lalu Tuhan menjawab. Kata Tuhan, nanti dulu kan. Luar biasa sekali. Jadi begitu ini nanti dulu kata Tuhan. Aneh luar biasa. Karena saya ingin bertanya pada waktu itu, Tuhan sudah langsung menjawab nanti dulu. Nanti dulu kata sudah Tuhan. Tahu ke arah mana. Oh saya gitu. bertanya. Berarti Tuhan menyampaikan, ku tahu yang kau mau kata Tuhan ya. Gitu. Jadi kata Tuhan nanti dulu, ku tahu yang kau mau. Bukan begitu Pak. Iya begitu. Kalau ayatnya saya nggak tahu, artinya gitu. Ku tahu yang kau mau karena Tuhan itu mau tahu. Nah kurang lebih seperti itu. Tapi itu tidak suara Tuhan. Sekonyong-konyong nanti dulu. Itu suara hati saya, suara batin. Oh, suara batin. Ya. Dalam suara-suara tersebut ya. Nah, apakah yang menjadi suara tersebut? Ini pertanyaan kayak gimana ini? Tim kreatif ini. Oh, oke, baiklah, ya kan? Nah, setelah mendengarkan suara nanti dulu, ya kan? Apa selanjutnya yang dilakukan oleh Abah? Saya tidak melakukan hal apapun ketika itu. Ketika itu saya hanya
menikmati suara yang terus bergema, suara yang terus disuarakan, entah itu dari golongan malaikat mungkin ya, atau golongan manapun, yang jelas suara itu mengatakan Allah, 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 begitulah kurang lebihnya. Dan saya menikmati itu begitu. Oke. Setelah saya sadar, saya tersadar di 2 hari setelah itu kurang lebih jam sama, malam juga, Malam jam jam yang 12 sama. malam. Tar dulu, saya jadi bingung. Tadi berangkat jam 12. Sampai sana kan saya posisi tidak sadarkan diri, tidak sadar, dan itu Jadi jam 12 perjalanan malam. ini naik apa? Kan Saya tadi tersadar katanya kembali mau- setelah 2 hari 2 malam. Ah. Setelah itu, Oh, tepatnya jam 12 malam juga di situ tersadar. juga. Begitu saya tersadar, saya kan bawa handphone itu, karena semua barang-barang saya bawa. Saya cek handphone, udah lain tanggalnya, sudah ada WA masuk dari keluarga, dari ibu, terus dari ustad. Di mana? Wih, jam berapa ini? Hari apa? Oh, ternyata saya adalah Siapa? Anda siapa? saya siapa? Oke, baik. Itu yang tadi close ya. Oke, closing itu sekilas perjalanan Abah. Nah, kita akan ganti topik. Ini motivasi diri lah ya, tentang kehidupan dunia lah ya. Tadi kan agak spiritual ya. Nah, ini pertanyaannya adalah gimana kabar lo? Kabar baik. Baik. Alhamdulillah baik. Masih nggak enakan sama orang? Tetap kalau itu, karena kita bukan berarti kita hidup harus melulu nggak enakan sama orang. Cuma kita hidup ini yang dikedepankan perasaan. Bagaimana yang terjadi di orang lain itu ketika saya semena-mena begitu kan, akhirnya timbullah perasaan gak enakan sama orang, dan itu akan tetap melekat kayaknya dalam diri saya. Lu nggak sadar Sadar, sama diri lu sendiri? sadar. Yang perlu lu tolong itu diri lu sendiri. Benar. Kenapa masih aja lu enakan sama orang? Nggak usah jadi pahlawan deh. Karena begini ya, pada dasarnya gue pribadi itu kan seorang muslim gitu. Masih muslim ya? Nah, alhamdulillah sampai sekarang masih. Oh, masih. Dan mudah-mudahan tetap istiqomah sampai ke depan nanti. Nah, kenapa adanya timbul rasa nggak enakan? Kita lihat perjalanan Rasulullah. Perjalanan Rasulullah itu kan, kalau dia hanya menolong diri sendiri, kalau dia hanya mikirkan diri sendiri, dia nggak perlu dicaci maki orang, nggak perlu diperangin orang, nggak perlu merangin orang, nggak perlu sampai berdarah-darah begitu. Itu kan karena dia menolong orang. Oh, baik. Oke. Kalau posisi apa sih yang diinginkan saat ini? Posisi yang diinginkan saat ini adalah bagaimana ketika napas ini masih berhembus, ketika kaki saya ini masih bisa berjalan, tangan saya masih bisa memegang, itu menghadirkan suatu manfaat bagi orang lain. Adakah kenikmatan tersendiri ketika lo melakukan sebuah perbuatan yang lo lakukan saat ini? Tentu ada. Karena begini, kebahagiaan yang orang lain rasakan atas diri kita lakukan itu lain gitu bahagianya itu, ketimbang daripada gue ngebahagiain diri gue sendiri, mikirin gue sendiri. Itu bahagianya itu gimana gitu ya, nggak kompleks.
Lo saat ini dikelilingin sama kawan-kawan yang bisa mengerti lo apa enggak sih? Gitu. Kalau itu relatif ya, ada yang memang benar-benar dia peduli, ada yang memang benar-benar dia apa namanya ngedorong begini dari luar itu. Lo ngapain sih masih apa namanya bergabung lah sama orang-orang yang nggak peduli juga sama lu sendiri. Kenapa lu harus peduli sama mereka? Gitu. Ada juga orang yang begitu, teman-teman yang begitu. Cuman kan kita fokus begini, kalau bukan kita yang ngajak mereka atau yang nemenin mereka, siapa lagi? Siapa tahu dia kalau gabung sama siapa akan lebih parah, akan lebih hancur. Karena kita tahu sendiri zaman ini begitu carut marut, amburadul. Untuk saat ini yang harus lo lakuin adalah mulai. Benar? Iya. Mulai dalam hal apapun. Contohnya? Contohnya pemberdayaan manusia, menumbuhkan kesadaran, membangkitkan semangat untuk ya minimal berjuang untuk dirinya sendiri, bangkit untuk dirinya sendiri, begitu. Ada rasa bosen gak sih ketika orang-orang yang lo semangatin tapi dia tetap seperti itu, nggak mau berubah? Kalau untuk rasa bosan kita nggak bisa dibohongin, tetap. Ya ini suara hati lah, ungkapin aja nggak apa-apa, santai aja, relax. Di sini ruang semua untuk ungkapin isi hati. Di channel ini kita untuk ungkap suara hati, ya kan? Bebas. Kalau rasa bosan tetap ada. Sejauh ini lo nyaman nggak sih dengan orang-orang yang ada di sekitar lo? Sebenarnya nyaman gak nyaman sih. Ada yang nyaman, ada juga yang benar-benar kita kalau ngeliat dia suntuk hidup ini. Kayak di tembok gede amat tuh. Terus langkah apa yang akan lo lakukan depan jika orang-orang di sekeliling lo nggak sesuai dengan apa yang lo harapin? Ya kalau gue sendiri sih akan tetap konsisten, karena kan gak semua dari mereka juga tidak support lah, apa bahasanya itu. Karena masih ada yang support begitu kan, masih ada yang ya udah ayo gitu. Yang enggak ayo itu kan sedikit, 1-2 lah. Kalau itu nantilah biar waktu yang menjawab siapa yang kalah, dia yang pergi atau saya yang akan terus maju berikan jalan. Dia yang akan pergi atau lo yang akan maju? Iya. Artinya kan gue akan terabas terus. berarti Sesulit apapun dia sesulit apapun gue dalam melangkah, mengajak, mengingatkan, nah begitu bahasanya. Tapi orang itu bertolak belakang, ya kita lihat nanti siapa yang akan menang. Pesan lo terakhir? Ya pesan gue sih, selagi kita dikasih kesempatan untuk terus hidup, maka gunakanlah hidup ini, kesempatan ini terus menebar warna, menyiram bunga. Warnanya apa aja? Warna kuning, hijau, merah, warna-warni kehidupan. Terakhir penutup buat pertemuan kali ini, satu kata motivasi buat teman-teman yang nonton channel kita. Untuk teman-teman yang di luar maupun di dalam, yang sudah lama berteman atau baru berteman atau belum berteman, satu pesan dalam hidup ini, kita tidak harus melulu melihat
seberapa banyak orang yang nggak senang sama kita, seberapa banyak orang yang senang sama kita. Tapi lakukanlah apa yang bisa lo lakukan, terus jalanin selagi lo bisa gitu kan, selagi lo ada kemampuan untuk itu, jalan aja terus, gak usah dengerin anjing gonggong. Oke, sudah ada lagi yang mau disampaikan? Itu aja dulu kayak. Oke, baik, buat teman-teman sahabat Ruang Hampa di Tengah Malam, pertemuan kita sampai kali ini sampai di sini. Nanti kita akan bertemu lagi dengan topik yang berbeda, mungkin dengan bintang tamu yang sama tapi topiknya berbeda. Oke, sampai jumpa di tayangan berikutnya. Buat teman-teman sahabat Hampa ya, Ruang Hampa, jangan lupa subscribe, like, share, and komen di channel Ruang Hampa.